Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sampai kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Bahagia rasanya bisa berjumpa kembali dengan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan rezeki ibu bertambah berkah dan melimpah. Wafat dalam kondisi yang husnul khatimah, dan kelak dikumpulkan di jannah, dijauhkan dari siksa neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah bahagia rasanya saya mendengar pengersa Ustadz Aca mau umroh tanggal 1 Agustus. Kita doakan sehat lahirnya, sehat batinnya, rezekinya juga mudah-mudahan mengalir untuk yang ditinggal dan untuk nanti beliau tinggal di sana. Alhamdulillah ibu ya. Tadi kata beliau ya, dengan keajaiban membaca sholawat. Ya, beliau dari dulu ketika sebelum saya berangkat umroh, beliau mengatakan, doakan abi hoyong umroh, nah gitu. Setiap kesini saya pingin umroh, saya pingin umroh gitu kan. Nah ternyata diberikan oleh Allah rezekinya, tanggal 1 Agustus berangkat, Masya Allah. Dan memang Bu, ada satu kenikmatan tersendiri saat kita pergi ke sana. Ya, kemarin juga melihat para jamaah haji baru pulang, oyong abi oge haji nih. Oh, yang bukan benten haji dengan umroh kan dari rukun, yaitu wukuf di Arafah. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum bisa berangkat, yang sudah berangkat lagi. Iya, kalau ada rezekinya itu harus berangkat lagi. Jadi jangan sampai punya rezeki banyak tapi nggak umroh, cuma sekali. Harus berangkat lagi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Betul nggak? Iya. Tenang Bu, berangkat ke sana itu ditakdirkan sama Allah Bu. Pingin aja, insya Allah ada rezekinya. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu materi tentang jalan pulang. Jalan pulang. Kembali kepada Allah dengan penuh cinta. Kembali kepada Allah dengan penuh cinta. Ibu di sini nungguin apa? Pulang. Betul nggak? Bu masih ingat dulu saat sekolah SMP, SMA atau SMA ya, datang kepala sekolah, anak-anak berhubung Bapak Ibu akan ada rapat, untuk pembelajaran hari ini hanya cukup sampai jam 9 saja. Bagaimana respon kita pada waktu itu? Gitu kan. Ibu yang masih aktif kerja atau yang sudah pensiun, nungguin apa Bu? Nungguin pulang.
Jadi pulang itu menyenangkan atau menakutkan, Bu? Ya, sama Bu, ketika Ibu nanti ziarah juga kemana-mana, ya, itu yang dirindukan pulang. Betul kan? Rindu pulang. Jadi pulang itu menyenangkan, bukan menakutkan atau menyedihkan. Tapi pertanyaannya, kalau Ibu disuruh pulang tapi nggak tahu tempat pulang gimana? Nyasar. Kalau kondisi nyasar dalam kondisi yang kebingungan. Kondisi kebingungan, kondisi yang asal naon hirup nangtung ngalang layung, nang bahasa teh. Kumaha Bu bahasa teh? Nang gering nangtung ngalang layung. Kieu ngahulang. Kumaha damang kieu weh. Bukan naon nuju diemutan. Pokoknya mah seueur. Jadi pulang itu menyenangkan, tapi kalau tidak tahu tempat pulang, duh bingung oke. Wih ka mana? Itu kan orang Garut teterang jalanna hilap deui. Ayo dianterkeun, pas dianterkeun bumina teh ruksak. Cicing didinya atuh kumaha lamun hujan. Nah, ibaratnya gitu, Bu. Kalau kita saat ini tidak berlatih pulang ke Allah, nanti saat datang malaikat Israil datang, kita mau pulang ke siapa? Siapa kamu? Leuwas atuh, Bu. Ya, Ibu nuju ngahulang kieu. Ayo, pulang kamu. Siapa? Leuwas. Karena tidak biasa pulang. Maka kita akan masuk ke pembahasan, yaitu kembali kepada Allah dengan penuh cinta. Sudah siap semuanya? Siap mawat? Aduh, seueur kene urang teh nya dosa teh. Baik, Ibu-ibu, nih, salah satu latihan kita pulang adalah bersyukur. Pernah nggak bersyukur dengan rasa malu kepada Allah? Pernah? Bersyukur dengan rasa malu? Kita sering bermaksiat, namun Allah terus memberi nikmat. Ustad maksiat naon ya abdi dara rasaeun mah datara duduaan jeung lalaki enak gitu. Ustad maksiat naon da abdi mah datara nyiseulan caroge abdi. Awas hati-hati, mengakui diri tidak bermaksiat itu sudah bermaksiat. Ada kesombongan dalam hatinya. Nah, salah satu kunci untuk latihan kita kembali adalah bersyukur kepada Allah. Tapi iringi dengan rasa malu. Kenapa? Kita sadari diri ini senantiasa melakukan banyak kesalahan, banyak dosa. Tapi sampai detik menit ini Allah masih memberikan kehidupan sama kita. Kenapa? Lihat, inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mengalahkan kemurkaanku. Jadi rahmatnya Allah itu, kasih sayangnya Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya membaca salah satu buku. Buku itu menerangkan menghitung nafas oksigen. Ternyata hasilnya dalam sehari itu manusia membutuhkan 740.000 rupiah untuk membeli oksigen sehari. Jadi dihitung nanti dengan harga oksigen tabung. Itu ternyata satu hari kita itu butuh yang namanya oksigen itu 740.000 rupiah sadinten. Aina ibu tos 80 tahun. Sak dinten dikali 12 bulan
365 hari dikali ayeuna yuswa ibu tos 40 tahun mangga dihitung sabaraha miliareun dah baru nafas. Belum lagi kita dikasih bisa nahan kencing, bisa nahan kentut. Coba kalau itunya didolkan, wer-weran. Ada nggak yang dolnya apa? Kencingnya sudah didolkan apa? Ada ya, wer-weran kan? Iya, wer-weran namanya Wan. Bahasa Sundanya apa? Wer-weran. Apa? Oh, war. Sanes wer-weran ya. Ari wer-weran naon atunya? Abi teh nguping tuh nah si bapak geus wer-weran ki ieu teh. War gitu. Oh, war. Aya bahasa Indonesia na war. Hah? Ayat gana mah khusus bahasa Sunda orangnya. Aduh. Tacan didinya. Tacan urang tiasa ngadegna. Maka coba rasakan bedanya, bedakan rasanya saat kita bersyukur diiringi dengan rasa malu. Kapaos ya? Contoh, ibu meuni masak teh meuni raos-raos teuing. Ceuk anu lapar teh. Meuni jadi ketagihan deh saya kesini. Padahal mah ayang deui. Aku langsung udan getangnya. Badan lapar keneh eta teh hoyong deui gitu. Oh, ibu teh dipuji gitu kan. Kan urang teh sok refleksnya alhamdulillah. Nah, tos kitu iringi ku rasa malu. Alhamdulillah ya Allah. Abdi seueur maksiat, seueur dosa, tapi anjeun masih keneh masihan katanagi ka abdi. Nuhun Gusti. Ah, enak Bu. Bedakan rasanya, rasakan bedanya. Syukur diiringi dengan rasa malu. Tata latihan Bu, sok. Abi oge sami nuju seueur latihan. Abdi mah latihan teh di motor, di masjid. Kadang sok enakna pami di kendaraan. Nafakuran nikmat dimulai abdi tiasa nyepang stang dugikeun ka tiasa ngagas, tiasa ngerem. Oh eta teh sabaraha nikmatna. Daras henteu. Ya Allah, nuhun Gusti nuhun. Gitu nuhun. Ya Allah, jika kaki ini salah untuk melangkah, jika lisan ini senantiasa dikatakan hal yang gak baik, saya minta ampun ya Allah. Nah insya Allah Bu, kita sedang berlatih untuk kembali kepada Allah. Jadi jangan sampai Allah sudah banyak memberikan nikmat, tapi kita merasa itu hebatnya kita. Nggak boleh. Itu semua Allah yang kasih, aslinya itu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui, dan kita yakini, dan kita sadari, ini yang paling utama. Kematian adalah kepastian yang tidak bisa ditunda dan dilawan. Kematian adalah kepastian yang tidak bisa ditunda dan dilawan. Mana dalilnya Ustadz? Surat Ali Imran ayat 185. Potongan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Maka kan sahur Ustadz dari Sulaiman makan, orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat kecil mati, pejabat tinggi mati, kan gitu. Mati semuanya. Lagi di dalam surat An-Nisa ayat ke-78.
Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, tetap yang namanya kematian akan datang menghampiri kita. Itu pasti. Ada lagi potongan ayat dalam surat An-Nahl ayat ke-61. Ayat ke-61. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nggak bisa. Ya Allah, please ya Allah, aku mohon ya Allah, jangan dulu dimatikan saya. Saya masih banyak dosanya, kurang amalnya. Nggak bisa. Bila tiba waktunya, mati. Ya Allah, saya sudah tidak kuat lagi hidup di dunia ini. Cercaan, hinaan selalu tertimpa kepadaku. Hutang, cicilan senantiasa ada menghampiriku. Aku stres ya Allah. Aku ingin segera mati ya Allah. Nggak bisa. Kan gitu? Nggak bisa. Yang namanya mati nggak bisa ditunda. Yang namanya mati nggak bisa disegerakan. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tak tahu pasti itu. Jadi ibu tidak berharap maut, pasti maut. Ibu berharap hoyong maut, ayo waktu setelah maut. Tapi pertanyaannya, lamun urang maut, tos terang tacan uihna kasaha. Kalau seandainya di dunia kita tidak dilatih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada siapa kita mau kembali? Ya, maka kembalinya kepada Allah. Kumaha carana? Tadi syukur. Tapi iringi dengan rasa malu. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah senantiasa melihat kita. Oh Ustaz, Allah teh gaduh mata. Gaduh, tapi matana beda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Maha tahu. Dan Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau pandangan makhluk terbatas, pandangan Allah Maha tak terbatas. Ibu Sami sama dengan saya. Saya juga sekarang terus lagi berlatih mengembalikan segala urusan kepada Allah. Kalau kita ingin menemukan solusi dalam kehidupan, maka temui, datangi Allah. Tapi kalau kita tidak mau solusi dalam kehidupan, maka datangilah diri sendiri. Maksudnya paham? Kalau kita ingin mendapatkan solusi dalam kehidupan, datangin Allah dengan sholat kita, dengan sedekah kita. Tapi kalau kita tidak mau solusi, ya datangnya kepada diri, ngeluh, putus asa, curhat ke sana kemari, tapi melupakan Allah yang akan menyelesaikan semua itu. Latihan dari sekarang. Sami abagi nuju latihan. Bila suatu ketika datang malaikat Israel, tiba-tiba menghampiri kita dan mau mencabut nyawa kita. Insya Allah, kalau kita terbiasa datang kepada Allah, ada rasa takut, seketika langsung ingat, ya Allah, kalau tiba waktunya saya mati, saya berserah diri kepadamu. Tapi coba kalau orang yang tidak berlatih diri dari sekarang, rewas. Terus lagi ibu latihannya itu ketika dikasih sakit. Rata-rata orang ketika dikasih sakit banyak ngeluhnya ke siapa? Ke orang. Nyari solusinya ke siapa?
ke orang, ke obat. Padahal Allah memberikan sakit itu supaya kita mau kembali kepada Allah. Begitu ya. Terus ketika sholat, yang diingat masalah yang sebelum kita sholat atau Allah yang akan menyelesaikan masalah kita? Masalah. Bu atau sholat atau kenging naon? Oh gitu sholat mah. Harusnya beres sholat, bu atau sholat atau ujang alhamdulillah. Ya emak teh tadi saacan sholat lieur. Nya saloba masalah. Tapi pas beres sholat mate meni enak sujud teh. Ka Gusti Allah teh nyuhungkeun. Pas beres sholat teh alhamdulillah geuning dibere hate anu lapang. Hasil sholatna. Jangan sampai pas sholat asar lupa rokaat. Ieu teh kasabarahannya. Keur sholat teh ribut. Katilu ka opat. Katilu ka opat. Jigana menggeus opat rokaat ieu teh. Oh nya sok mangga. Padahal mah dina CCTV karek rokaat katilu. Kan aya CCTV di dieu nya. Nah begitu Bu. Baik. Dilanjutkan. Tidak ada kematian kecuali atas izin Allah. Artinya surat Ali Imran 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Udah. Jadi mautnya sudah ditetapkan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kalau kita menghendaki dunia, dunia. Kalau kita menghendaki akhirat, pastian akhirat. Dan ingat, Allah pasti akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang bersyukur. Ya, rasa sarangan Bu, tingkatkan rasa syukur. Syukur itu merupakan ciri orang yang taat kepada Allah. Nah, setan itu ngegoda ke kita itu supaya nggak taat. Kalau nggak taat berarti lupa syukur. Banyak keinginan sehingga akhirnya menjadi penghalang untuk bersyukur. Abi teh nya hoyong gaduh engal gaduh bumi teh nah gitu. Mending geus kaluman nah gitu. Ceuk ieu abdi mah nah hoyong gara-gara renovasi imah nah. Ceuk ieu abdi mah da butuhna ge mobil nah gitu. Ngobrol gitunya. Irahanya abdi bisa meuli imah, bisa meuli mobil, bisa mengajian kontrakan gitunya. Ngobrol gitu. Asa bararingungnya hirup teh kieu wae gitu. Kumaha kitu kieu wae hirup teh iraha batur jiga urang-urang jiga baturnya. Oh teuing atuh euceul aya maneh ngomong teh ka mana wae meureunnya ceuk ibu-ibu nu sabelah teh. Oh syukuran maneh teh na boga barudak saroleh. Ya mana kalau gede ambek wae nah gitu. Lain gede ambek tapi ka keheuleuan barudakna ngobrol ibu-ibu biasa lah gitu nya. Tapi lain ibu-ibu di masjid Nurul Iman. Sanes. Ieu mah pami di bumina masing-masing gitu. Enten. Ieu san mah enggak ieu wae nya. Jadi Ibu, kita boleh punya keinginan boleh, tapi bersabar dan syukuri. Jangan sampai kita banyak keinginan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Seueur anu kada disyukuran teh seueur pisan. Kematian adalah gerbang awal kehidupan yang sangat panjang. Apa Bu? Kematian adalah gerbang awal kehidupan yang sangat panjang. Ada dalilnya Bu, surat Al-Haqqah ayat 27. Ya laitaha kanatil qadiyah
Ini orang-orang kafir dulu, nanti di akhirat. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ternyata kematian itu bukan akhir dari sesuatu. Justru kematian itu adalah gerbang awal kehidupan yang sangat panjang. Nah, ini perjalanan kehidupan manusia itu. Pertama, di alam roh heula. Ibu masih ingat ketika di alam roh? Masih ingat? Ada yang ingat? Nggak ingat. Ketika di alam roh 4 bulan ibu jadi di rahim, berarti aya namina alam rahim atau alam kandungan. Sekarang ibu ada di alam mana? Alam nyata, dunia. Alam dunia. Karek tilu alam tah. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Tilu. Lamun ibu mawat ke mana? Alam kubur. Hitung bu, 4. Alam kubur. Aritas alam kubur aya peristiwa naon? Kehancuran alam semesta. Namanya kiamat. Sabaraha? 5. Ayeuna kagenep. Tos kehancuran alam semesta, maka yang terjadi apa? Hari kebangkitan. Dibangkitkan urang teh. Mungkin dibangkitkan, oh, mudah bagi Allah untuk menjadikan kita yang tadinya nggak ada bisa jadi ada, mudah. Apalagi menciptakan kembali sesuatu yang ada. Sabar abu namanya? 7, ya. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kiamat, hari kebangkitan genep. Ayeuna ka-7. Tos kitu urang bakal dikempelkeun di padang mahsyar. Ka sabaraha? 8. Ayeuna ka-8eun ya. Ka-8 ayeuna. Ka-8 teh naon? Syafaat. Kenging pertolongan atau henteu urang. Tos syafaat ayeuna ka sabaraha? Ka-8. Hisab dihitung. Di zaman Nabi Adam dugikeun ka hari kiamat sok kumaha? Hisab. Tos dihisab baru penyerahan catatan amal. Aya anu dipasikeun ka payun, aya anu diahlungkeun ka pengker. Pasok teh beureum hungkul, ya Allah. Tos penyerahan catatan amal nembe ka mizan, ditimbang. Mana nu langkung seueur dosana pahalana. Tos kitu masuk we ka telaga. Tos ka telaga ka sirat. Nah, bukan siratal mustaqim tapi sirat. Ka surga atau ka neraka. Panjang geuning di alam kubur oge urang ngantosan nugikeun ka hari kiamat. Kalau dulu ada Firaun yang hidup sebelum Masehi, sekarang sudah tahun 2023 Masehi, berarti di alam kuburna kumaha? Ngeri. Ya, maka dari itu ternyata kematian adalah gerbang awal kehidupan yang sangat panjang. Jadi ibu teh jeung saya sareng abdi masih panjang perjalanan teh. Kumaha tuh babekelanana? Nah, ingat mati itu merupakan nasihat yang terbaik. Kafa bil mauti wa'idoman. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Tiba adzan awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan awal. Ibu teh, aduh nya saharoream, ingat maut. Kumalamun ini adalah malam terakhir. Langsung bangkit deui tunduh-tunduh ge calik ya. Ya Allah, kiatkeun soca abdi, nya satunduh kieu abdi hayang salat wengi Gusti gitu. Tapi kalau tidak ingat mati, angke deui enjing abdi mah. Kan jika kebanyakan orang, ya. Niat teh mau salat duha hari ini, tapi asar hoream kewe enjing deui. Terus pas enjing teh dongkap, enjing teh di pasian usia kene. Kewe sugana aya enjing duhana. Kitu oge tahajud. Tahajud. Insyaallah hungi aing abi bade tahajud, semangat gitu. Tapi pas di alarm jam 3,
Pan alarm nanti 5 kali, jam 3, setengah 4, jam 4, setengah 5, jam 5 gitu. Maka gitu alarm nanti. Angke-angke we geus komat gitu. Gitu. Terus menyesal orang teh. Pokoknya mau ngiayeun ulah kasiangan kada salat tahajud deui. Gitu deui. Enggak kerasa 20 tahun usianya. 30 tahun, 40 tahun gitu 50 tahun, 60 tahun. Maut di dinya teh. Tahajud hanya sebagai keinginan dan hayalan belaka. Kaburu maut. Maka kalau ingat mati, insya Allah jadi nasihat terbaik. Ibu-ibu nya tenutup aurat, nya keluar teh tenutup aurat. Emut teh maut, Gusti kumaha lamun abi ayeuna maut keur buka aurat kieu, emut langsung kerudungan deui. Kan ayahnya istri teh di luar di kerudung, pas ka bumi mah dialungkeun kerudungna teh. Nyangsang. Alung yang sang. Tapas ayah tamu, tak kerudung kemana mama kerudung. Pas OGT-nya kerudung teh aya dina kipas angin. Riweuh. Nya. Sok ibu mulai dari sekarang. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tidak ada lagi hasrat, hasrat ya. Hasrat menikah, yang sudah sepuh, nggak apa-apa pakai ciput wungkul oge ngan asa ulah dikokolor. Tapi menutup aurat itu lebih mulia. Tapi upami ibu-ibu nu masih kene mamah muda mah Mahmud itunya nu mamah muda wayahna eta mah kada dikerudung nya ulah dibuka. Upami ibu emut maot astagfirullahaladzim nganggo kerudung gitu. Ada 3 manfaat ingat mati. 3 manfaat ingat mati. Cek Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Ketika seseorang ingat mati, manfaatnya 1, dia akan menyegerakan bertobat. Ada salah dikit langsung astagfirullahaladzim. Ada kesalahan lagi, astagfirullahaladzim. Terus dia memohon ampun kepada Allah karena dia ingat bisa jadi ini terakhir kalinya dia istighfar kepada Allah. Begitu. Yang kedua, akan memiliki hati yang qanaah. Tahu qanaah? Hati yang senantiasa cukup dengan pemberian Allah. Jadi kalau kepikiran ibu nggak punya uang terus pingin cicil A, cicil B, cicil C, kalau ingat mati atau cekape anu dipasihan ku Allah ayeuna. Tapi kalau tidak ingat mati, apa yang terjadi? Masih sehat kene sok bisa kabayar nah gitu. Akhirnya mah nyicil. Gitu kan? Nah, tenang. Kecuali memang kalau itu kebutuhan ibu buat makan, terus ibu nggak punya, pinjem, itu nggak jadi masalah, ya. Tapi jangan dibiasakan saja, begitu. Jadi selalu merasa cukup. Ibu misalkan, menikah bita ningali batur tetangga, renovasi imah, abdi bade nambut, nakabang, tenang. Bu. Ibu emut maut, kumaha lamun cicilan teu kabayar kabujeng maut. Alhamdulillah Gusti. Tos di pasian bumi tiasa ngiuhan di nu panas sareng hujan. Abdi gaduh hajat hayang ngarenovasi bumi. Upami anjeun ngahendaki insyaallah moal aya nu ngahalangan. Kitu we. Nabung ibu teh insyaallah. Tong dugikeun Kang emut teh nyicil deui tenang. Ya. Maka ketika kita ingat mati, maka hati kita akan qanaah. Merasa cukup, selalu merasa cukup. Yang ketiga, 3 manfaat mati ya, ingat mati. Semangat dalam ibadah. Contoh, tiba waktunya ibu harus ngaji. Aduh meni asa roream ce ieu teh ngaji teh kunaon? Teuing teh ni asa roream teu purun. Ningali ustadna meni baeud wae nah gitu. Misalkan kunaon teu ngaji? Roream ustadna na kunaon? Eta na
ambek-ambekan wae lamun caramah teh gitu. Mah ibu teh langsung imut maot. Astagfirullahaladzim. Kumaha mun ayeuna maot abi biasa rajin ngaos ieu hoream ngaos. Semangat deui ibadah ibu. Eta Bu 3 manfaat ingat mati. Baik. 3 manfaat ingat apa? Sekali lagi. 3 manfaat ingat mati menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Yang pertama tadi apa? Menyegerakan bertaubat. Yang kedua, hati yang qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang ketiga, semangat dalam ibadah. Sok we cobian. Nah, sebaliknya 3 dampak lupa mati menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. 1, menunda-nunda tobat. Coba aja kalau kita lupa bahwa kita akan mati, punya kesalahan, nggak mau bertobat. Betul nggak? Menunda-nunda. Yang kedua, 3 dampak orang yang lupa mati tidak ridho dan tidak merasa cukup atas pemberian Allah. Contoh ibu, kalau saat ini ibu dikasih uang 100.000, bahagia? Bahagia nggak? Dan kalau misalkan ada saya ngasih 300.000, tapi bukan untuk ibu, tapi buat yang lain, ibu bahagia nggak? Enggak kan? Jujur aja enggak kan? Nah kenapa? Padahal kita yang tadinya nggak punya uang. Contoh misalkan ibu datang anaknya, mama ini ada uang 100.000, senang kan ibu? Ini ada uang 300.000, tolong kasihkan ke bapak ya. Kumaha teh ibu? Itu apa orang mengajur manehna gitu? Kan gitu. Langsung seketika yang tadinya ibu bahagia berubah menjadi menderita. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Tidak ingat mati. Maka 3 dampak lupa mati, tidak ridho dan tidak merasa cukup atas pemberian Allah. Kurang weh, padahal Allah sudah ngasih mata dengan penglihatannya, hidung dengan penciumannya, mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, kaki dengan berjalan langkahnya, tangan dengan mengayun dan memegang. Oh, subhanallah. Lupa. Yang ketiga, dampak lupa mati itu bermalas-malasan dalam ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angke deui we can koma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kewe waktu lah hayu duhur mah jam 2:30 loge bisa. Coba kalau ingat mati ibu. Astagfirullahaladzim. Langsung sholat kan? Nah itu. Sekali lagi. 3 dampak lupa mati menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Yang pertama, seseorang tersebut akan menunda-nunda bertaubat, menunda-nunda ketaatan. Yang kedua, tidak ridho dan senantiasa merasa kurang dengan pemberian Allah. Yang ketiga, bermalas-malasan dalam beribadah. Itu 3 dampak lupa mati. Nah, yang terakhir, Ustadz, bagaimana atuh cara kita untuk bisa husnul khotimah? Nih, sebelum masuk ke sana, ada 10 menit lagi ya. Harus tepat waktu 1 jam ya. Bu, ada 4 sebab su'ul khotimah. Apa itu su'ul? Jelek di akhir. 1, meremehkan urusan sholat. Penyebab su'ul khotimah atau jelek di akhir adalah meremehkan urusan sholat. Baik tata caranya, rukunnya, dan pelaksanaannya. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Orang tua senantiasa dicarekan wae. Geus kolot teh nya ngarudetkeun wae ieu mah. Kadi mandi atuh. Itu durhaka pada orang tua. Saya banyak melihat anak-anak yang usia 40 tahun ke atas menghadapi ibunya, bapaknya yang sudah sepuh dengan perlakuan seperti kemusuh. Itu durhaka kepada orang tua. Kunaon begitu kan bae da baretogi keuletik digitukeun urang ku indung urang carekan wae enak carekan deui ku urang.
Budak doraka eta teh. Tapi nya oge nya babalas kana talenges. Kade tabu. Doraka duanana. Ibu bapak na doraka ngadidik budak jadi doraka. Budak na doraka karena ngalayanan sepuhna ku cara anu lepat. Kumaha solusina duanana tobat ka Gusti Allah. Tobat ka Gusti Allah. Terus ente. Da murang kalina ninggal. Bareta lagi kolot urang ka kolot nage teu peduli na gitu. Tah itu babales ku Allah. Bagaimana nanti dibalas ku budakna gitu. Gitu we. Laras ente Bu. Maka kita harus jadi pemutus rantai keburukan. Jadi ibu-ibu yang sudah sepuh, jika melihat gelagat kedurhakaan anaknya, coba introspeksi diri, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, anak saya memperlakukan saya tidak baik. Dan saya menyadari, dulu saya kurang mendidik ilmu agama. Maafkan saya ya Allah. Ya Allah, anak saya seperti orang durhaka kepada orang tuanya. Itu pun karena peran saya yang dulu senantiasa mencaci maki dia, dan sekarang bagian saya yang dicaci maki oleh anak saya. Saya minta ampun ya Allah. Lembutkan hati anak-anak saya ya Allah. Jadi jangan sampai anak ibu memperlakukan buruk kepada ibu yang sudah sepuh, ya, yang sudah punya anaknya gede-gede, langsung ungkapan sumpah serapah. Wal jam huga siap boga budak anu doraka kanu jadi kolot. Hirup nage bakal ripuh. Moal nanti teh moal akaran moal sihungan gitu. Kahandap moal akaran kaluhur moal sihungan. Doraka budak nu kitu teh. Padahal mah itu buah dari hasil yang ia tanam. Hati-hati. Jika saat ini terjadi kedurhakaan anak-anak ibu, jangan dulu menyumpah serapah dan jangan gak boleh. Tapi introspeksi. Bisa jadi kedurhakaan anak ibu saat ini, naudzubillah kalau ada, itu karena ada peran kita yang mendidik mereka jauh dari Allah. Maka bertobatlah kepada Allah. Dan ingat mati. Jangan sampai kita ngadorakna teh nyumpahan anak we gitu. Saya tahu mau marjamu gak hirup lagi bakal susah wae. Ulah. Jangan, harus introspeksi diri. Da budak doraka teh hasil cetakan kita. Ustad abi marumaos nah, insya Allah hati anak bakal ku Allah bakal dihaluskeun insya Allah. Begitu Bu. Yang ketiga, sebab sul khotimah itu minum khamar, mabok. Ya, mabok. Mawat kondisi mabok itu suul khotimah. Terus menyakiti saudara muslim. Ya, kupisi kulisan. Aya nu ngalangkung tingali gerak. Saya lempangna jiga kitu. Kadang mun ku jalmi nyeri hate. Terus we diobrolkeun jalmi teh. Dijejelek. Lamun ngobrol jeung si ibu eta rada jauhan gerak. Irung urang kunaon? Sungutna bau cormeran gitu. Panaon di aya padahal mah teu gitu. Padahal mah diana lebih-lebih daripada air tuba. Dan terakhir ibu-ibu semuanya, 4 cara husnul khotimah ini penting. Nah, ini intinya Bu. 4 cara husnul khotimah. Ini catat punten. 1, istiqomah dalam beribadah. Sedikit tapi rutin. Ibu cing istiqomah ngaos siga kieu. Setiap langkah ibu ke masjid katakan, ya Allah, meskipun ini kecil di hadapanmu, semoga bisa menghantarkanku terhadap ridho-Mu ya Allah. Ibu dongkap Senin istiqomah terus. Jingka Allah teh sambil nyarios ya Allah, mudah-mudahan di amalan alit abdi cing ditampi ku anjeun. Ibu masihan tuangeun ka jalmi anu teu mampu. Ya Allah, mudah-mudahan ku ayeuna masihan tuang ieu sok sanaos nembe sajalmi, mudah-mudahan anjeun cing ridho ka abdi. Sok, salah satu penyebab husnul khotimah istiqomah dalam beribadah. Itu penyebab husnul khotimah. Yang kedua, ingat Allah setiap saat. Ingat Allah setiap saat. Saat lupa, ingat lagi Allah. Saat lupa, ingat lagi Allah. Ibu badai keluar, ingat Allah. Ngadoa. Allahumma ftahli abwaba fadlika. Kita minta kepada Allah keluar dari rumah ini, diberikan keutamaan oleh Allah.
Ibu lalai lagi, ingat lagi Allah. Insya Allah itu husnul khotimah. Ibu mau makan, ingat Allah. Mau minum, ingat Allah. Sami abdi oge nuju berjuang. Yang ketiga, selalu memperbaiki niat. Contoh, ibu ngawas, era ku tatangga piraku tu ngaji batur ngabri urang teu. Luruskeun deui teu Gusti ieu mah kanggo anjeun. Ibu ngawas Quran. Era tuh kuminantu bisa ngaji piraku abdi henteu. Luruskeun deui teu karena anjeun ya Allah. Terus yang keempat selalu berdoa, nyuhunkeun ka Gusti Allah agar diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Nyuhunkeun ka Allah teh agar di akhir hidup kita diberikan akhir yang terbaik. Nah, orang tutup ku ayat surat Al-Fajr ayat ke-27 sampai 30. Orang sami-sami simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saling mendoakan semoga kita terhindar dari penyebab su'ul khotimah, dan kita senantiasa terbimbing oleh Allah untuk meraih sebab mendapatkan husnul khotimah. Kita dipanggil oleh Allah, kita memanggil kepada Allah, satu dengan yang lain saling ridho dan meridhoi. Maka ingat, kematian adalah nasihat yang terbaik. Saat kita sedang lalai, ingat mati, bahwa kematian adalah gerbang awal kehidupan yang sangat panjang. Maka bersegeralah, bersemangatlah dalam mengejar kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan surganya Allah dan dijauhkan dari azab neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.